Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video pembelajaran kali ini, kita akan membahas salah satu program membuat atau menentukan apakah sebuah bilangan tersebut adalah bilangan genap atau bilangan ganjil. Nah, kita akan mulai saja bagian yang pertama. Di sini kita membutuhkan variabel untuk menampung sebuah bilangan. Nah, itu yang kita butuhkan pertama kali. Maka di sini kita bisa buat in bil. Nah, kenapa kita buat in bil atau integer bilangan? Karena variabel bilangan itu nanti akan menampung data angka. Maaf, dia akan menampung angka bulat ya. Jadi kita pakai tipe datanya adalah integer. Oke, langsung saja di sini kita ketikkan cout program bilangan genap ganjil. Kita buat baris baru. Cout. Ini sebagai headernya ya, kita lakukan atau kita buat ini sebagai header. Lalu di sini kita akan mulai masuk ke bagian proses input output. Maka di sini cout masukkan sebuah bilangan. Nah, supaya dia bisa diinput berarti kita masuk atau kita buat sebuah perintah untuk merecord atau menyimpan data yang akan diinput dari sebuah keyboard ya. Cin bil. Nah, lalu apa yang mau kita lakukan di bagian yang berikutnya? Kita butuh di sini pengujian bilangan. Nah, apa yang mau kita lakukan dalam pengujian bilangan? Dalam hal ini kita menggunakan fungsi if ya. Nah, apa yang mau kita lakukan bagian yang pertama? Jadi anggap di sini kita mau menguji bilangan yang diinput tersebut adalah bilangan genap atau bilangan ganjil. Oke. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa masukkan datanya menggunakan pengujian. Di sini ada dua bagian ya, atau biasa disebut dengan if tunggal. Karena apa? Dia disebut dengan if tunggal karena kondisinya hanya dua. Bilangan yang diinput nanti adalah bilangan genap atau bilangan ganjil. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita mulai dari bilangan genap. Apa sih bilangan genap? Nah, kita memang tahu bahwa bilangan genap itu adalah bilangan, contoh dari bilangan genap itu adalah 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, jadi bilangan genap itu bilangan yang seperti apa sih sebenarnya? Banyak yang mengatakan bahwa bilangan genap itu adalah bilangan yang bisa dibagi dua. Nah, ini memang sedikit ada kekeliruan ya. Jadi sebenarnya bukan bilangan yang bisa dibagi dua. Oke, kenapa? 2 dibagi 2 bisa atau tidak? Jawabannya bisa. 3 bagi 2 bisa atau tidak? Jawabannya juga bisa. Kenapa? Karena 3 bagi 2 ada hasil 1,5. Nah, namun di sini sedikit kita lebih arahkan ke bahasa yang lebih pas bahwa bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi dua. Ini yang tepat ya. Bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi dua. Sehingga nanti kita ada mengenal dengan istilah yang adalah mod, sisa hasil bagi. Nah, di mana kalau kita cerita tentang bilangan yang habis, itu berarti hasilnya adalah 0. Contoh, 2 mod 2 sama dengan berapa? Nah, jadi di sini kalau kita menggunakan pembagian, bahwa 2 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 0. Oke, 2 dibagi 2, maka hasilnya adalah 0. Sisanya adalah 0. Kenapa dia 0? Karena 2 dibagi dengan 2
Di mana berarti 2 bagi 2 nilainya 1, 1 dikali 2 sama dengan 2. Sisanya langsung 0. Jadi sisa di bawahnya itulah yang disebut dengan sisa hasil bagi. Nah, bagaimana jika 3 dimodkan dengan 2? Jika 3 dimodkan dengan 2, berapa hasilnya? Nah, kalau kita lakukan pembagian, berapa sisa hasil baginya ini? Maka ingat ya, mod itu adalah sisa hasil bagi. Jadi 3 dibagi 2, berarti di atasnya, kalau kita cerita tentang bagian ini ya, jadi kira-kira seperti ini. Mod 2, bagaimana sih mencarinya bisa hasilnya menjadi 0? Jadi kalau kita buat 2, mod 2 itu berarti istilahnya adalah seperti ini, 2 dibagi dengan 2. Nah, setelah itu di atas ini sudah pasti 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. Sisanya apa? Habis 0. Inilah sisa hasil bagi. Jadi kalau 3 mod 2 berapa? Berarti 3 dibagi dengan 2. Di atas ini 1, 2, hasilnya adalah 2, 1, sisanya 1. Kenapa sisa 1? Kan bisa dibagi lagi dengan 2. Nah, di dalam mod itu adalah sisa hasil bagi. Berapa hasil baginya? Jadi jika sebuah bilangan dimodkan dengan nilai yang lebih besar, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maksudnya bagaimana sih? Maksudnya, jika misalkan 1 mod 2, itu hasilnya adalah 1. Jadi jika bilangan kecil dimodkan dengan bilangan yang besar, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Itu yang perlu kita pahami. Ya. Nah, jadi di sini 3 mod 2, hasilnya adalah 1. Nah, bagaimana kalau misalkan 27 mod 2? Sederhananya berarti di sini adalah 1 dan 3. Maka di sini adalah 26. Ini 1. Berarti 27 mod 2 hasilnya 1. Berarti ini adalah 27 adalah bilangan ganjil. Jadi setiap nilai yang bilangannya 0 itu nanti hasilnya adalah bilangan genap. Nah, jadi dalam hal ini di sini 3 mod 2 itu adalah 1. Itulah dimaksud dengan mod, sisa hasil bagi. Nah, sehingga di sini kita bisa katakan bahwa kondisi yang pertama, jika bilangan habis dibagi 2, bilangan tersebut adalah bilangan genap. Kondisi yang kedua, jika bilangan tidak habis dibagi 2, maka bilangan tersebut adalah bilangan ganjil. Nah, jadi ini algoritmanya kita sudah dapat, sehingga kita tinggal menentukan programnya. Kita mulai if. Nah, di sini mana yang menjadi kondisi? Ingat baik-baik bahwa kondisi itu berada di dalam if. Ini dia. Nah, jadi ini kata bilangan genap ini apa? Ini namanya adalah statement, pernyataannya. Jika ini yang terjadi, maka inilah hasilnya. Kira-kira seperti itu. Namun, jika ini yang terjadi, inilah hasilnya. Oke, jadi yang di sini adalah statement. Ini adalah kondisi. Nah, kondisi yang pertama katanya jika bilangan habis dibagi 2, sedangkan yang kedua jika bilangan tidak habis dibagi 2. Nah, yang mana yang akan kita masukkan di dalam kondisi if-nya? Karena ini adalah if tunggal. Sebenarnya yang mana aja boleh. Namun supaya lebih rapi, kita uji saja yang pertama. Jika bilangan habis dibagi 2. Berarti bagaimana perintahnya? If bil mod 2. Di sini menggunakan persen. Habis sama dengan 0. Jika bilangan mod 2 sama dengan 0. Atau dalam bahasa sederhananya, jika bilangan habis dibagi 2. Nah, di sini kita bisa langsung menampilkan hasilnya. Maka cout, langsung kita buat cout. Bil adalah bilangan genap.
Nah, lalu setelah itu bagaimana? Setelah itu berhubung karena ini adalah kondisi if tunggal, nilai yang dimasukkan kalau tidak genap udah pasti ganjil, maka di sini bisa kita masukkan L selain itu. Apa selain itu? Cout bil adalah bilangan ganjil. Kita nggak perlu uji lagi. Kenapa tidak perlu kita uji lagi? Karena sebuah bilangan di dalam ini kalau tidak ganjil udah pasti genap. Sehingga pada saat kita jalankan, di sini akan muncul teksnya. Masukkan sebuah bilangan. Nanti dia akan menampilkan seperti itu. Kita masukkan 3 atau kita masukkan ini misalkan 107. 107 itu bilangan genap atau ganjil. Kita cek enter. 107 katanya adalah bilangan ganjil. Nah, jadi kalau kita masukkan dengan nilai yang berbeda nih, misalkan kita masukkan 500 ya, nanti kan kita masukkan 500. Kita mau cek kira-kira 500 itu bilangan genap atau ganjil. 500, masukkan bilangan 500, enter. 500 itu adalah bilangan genap. Nah, seperti inilah kira-kira program dalam membuat sebuah bilangan tersebut, bilangan ganjil genap. Ini dia kira-kira konsepnya atau pembuatannya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.